Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Ada satu lagu yang di zaman perbudakan orang Afrika di Amerika Serikat ditakuti oleh orang kulit putih yang menindas mereka. Lagu itu berjudul I Got Shoes. Ini liriknya. Saya punya sepatu, Anda punya sepatu, dan semua anak Tuhan punya sepatu. Ketika kita sampai di surga, kita akan memakai sepatu kita dan berjalan-jalan di surga milik Tuhan. Nah, para budak menyanyikan lagu ini dengan semangat, walaupun mereka tidak punya sepatu. Tidak memakai sepatu, miskin, tertindas, dan terhina. Tetapi itulah yang membuat para penindas ketakutan. Karena lagu itu memberikan harapan. Para penindas itu takut bahwa lagu itu membuat para budak semangat dan selalu punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Saudara, kitab Mazmur memiliki lagu-lagu yang mendorong semangat umat Tuhan. Meski banyak kesulitan, tetapi ada kepastian kemenangan, kepastian hidup yang lebih baik. Kitab Mazmur tidak mengajak untuk melihat ke masa depan, tetapi melihat ke masa lalu, melihat sejarah penyertaan Tuhan kepada umatnya. Kisah kuasa Tuhan yang menyertai umatnya haruslah diulang-ulangi. Karena itu memastikan bahwa Tuhan pasti akan membebaskan umatnya dari berbagai penindasan dan dari ikatan kejahatan ataupun dosa. Mazmur 105 ayat 4-5 adalah ajakan untuk mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kemudian dalam ayat yang ke-16 dan 17 mengingatkan kita tentang kisah Yusuf. Katakan, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara, Yusuf dijual para abangnya. Tetapi ternyata Tuhan gunakan dia sebagai alatnya untuk menyelamatkan keluarganya. Bahkan menyelamatkan keberadaan umat Tuhan. Ayat 26 dan 27 mengingatkan kita tentang peristiwa penindasan umat Tuhan di Mesir. Dikatakan, diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Umat Tuhan yang tertindas diselamatkan oleh berbagai pertunjukan kuasa Tuhan. Umat Tuhan ketika itu tidak memiliki senjata apapun, tetapi senjata Tuhan dikerahkan dari sorga untuk menyerang balik Mesir sang penindas. Kegelapan datang, air menjadi darah, katak-katak menyerbu, lalat pikat menyerbu, nyamuk menyerbu, pohon-pohon tumbang, belalang ikut menyerang, hingga akhirnya anak-anak sulung Mesir mati. Saudara, kisah penindasan umat Tuhan di Mesir adalah kisah penting untuk selalu diingat. Yang menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa melepaskan umatnya dari berbagai kesulitan dan kesusahan. Kisah sejarah di masa lalu, saudara, adalah sumber kebenaran dan sumber inspirasi bagi setiap orang yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Sejarah menolong kita untuk melihat bahwa kehidupan kita adalah bagian dari sejarah umat Allah. Dan karena itu kita dapat dengan pasti merasakan bahwa masa lalu adalah milik kita. Sebab itu saudara, jangan pernah takut untuk menghadapi hari esok. Kecuali kita lupa terhadap berkat, kuasa dan penyertaan Tuhan di masa yang lalu. Itu keren.